Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Adik-adik sekalian, dalam pengerjaan operasi bilangan bulat, kita akan menemukan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif artinya walaupun posisi sebuah bilangan ditukar, hasilnya akan tetap sama. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penambahan dan perkalian. Berikut adalah sifat komutatif yang terjadi pada A. Sifat komutatif pada penjumlahan. Kita misalkan, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Angka 4 kita misalkan dengan 4 buah kotak, ditambah dengan 2 yang kita lambangkan dengan 2 buah kotak. Jika 4 kotak ditambah 2 kotak sama dengan 6 kotak, kemudian posisinya kita ubah menjadi 2 kotak ditambah dengan 4 kotak, sehingga hasilnya tetap sama, yaitu 6 kotak. Kemudian yang B, sifat komutatif pada perkalian. Kita misalkan A dikali B sama hasilnya dengan B dikali A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Angka 2 kita misalkan dengan 2 buah kotak. Kemudian kita kalikan sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya adalah 10 buah kotak. Kemudian, jika 5 kita wakilkan dengan 5 buah kotak, kemudian kita kalikan sebanyak 2 kali, maka kita peroleh hasilnya adalah 10 yang kita wakilkan dengan 10 buah kotak, sehingga terlihat bahwa 2 kali 5 sama dengan 5 dikali 2. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan maksudnya ialah pengerjaan sebuah operasi hitung tidak dipengaruhi oleh urutan bilangan tersebut. Maksudnya ialah pengerjaan sebuah operasi hitung tidak dipengaruhi oleh urutan bilangan tersebut. Sifat asosiatif berlaku pada operasi penambahan dan perkalian. Berikut adalah sifat asosiatif. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita misalkan A dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. 4 kita misalkan dengan 4 buah kotak ditambah dengan 3 kita letakkan di dalam kurung, kemudian ditambahkan dengan 2. Untuk menyelesaikan operasi itu, terlebih dahulu kita harus selesaikan 4 ditambah 3 sama dengan 7, kemudian baru kita tambahkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 9. Akan sama hasilnya dengan 4 ditambah dalam kurung 3 ditambah dengan 2. Terlebih dahulu kita selesaikan 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian baru kita tambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah sama-sama 9. B. Sifat asosiatif pada perkalian. Kita misalkan A dikali dalam kurung B dikali C akan sama hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. 3 kita misalkan dengan 3 buah kotak, kemudian kita kalikan sebanyak 2 kali, sehingga hasilnya adalah 6 buah kotak. Kemudian kita kalikan dengan 4, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 24 buah kotak. Maka akan sama hasilnya jika kemudian cara pengerjaannya kita ubah. 3 kita kalikan dengan hasil dari 2 dikali dengan 4 sama dengan 8,
sehingga hasilnya adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Sehingga dapat kita buktikan bahwa A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif maksudnya jika sebuah nilai operasi bilangan dalam sebuah tanda kurung dipecah, maka hasilnya akan tetap sama. Sifat distributif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita misalkan A dikali dalam kurung B ditambah dengan C akan sama hasilnya dengan A dikali dengan B ditambah A dikali dengan C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. 3 ditambah dengan 4 kemudian dikalikan dengan 2 akan sama hasilnya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. B. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita misalkan A dikali dalam kurung B dikurang C sama hasilnya dengan A dikali dengan B dikurang dengan A dikali dengan C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. 3 dikali dalam kurung 5 kurang 2 maka akan sama hasilnya dengan 3 dikali 5 dikurangkan dengan 3 dikali dengan 2. Baiklah adik-adik sekalian, demikian video kita kali ini. Jika ada saran kritik, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.